Izin sebelum saya memulai, apakah suara saya terdengar jelas ya Ibu ya? Terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala BKN, Bapak Supranawa Yusuf, Bapak Kepala Kantor Regional 10 Denpasar, Bapak Kantor Regional BKN, Bapak Paulus, dan kemudian dari Bapak Direktorat Kinerja, Bapak Samsyul, beserta pimpinan ataupun perwakilan dari kantor instansi vertikal, dari BKD, BKPSDM, ataupun BKPP di wilayah kerja regional 10 Denpasar. Izin sebelum saya memulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Bu Asdep yang kebetulan tidak dapat menghadiri acara pada hari ini karena ada rapat bersama Pak Deputi pagi ini. Jadi menugaskan kepada saya untuk berdiskusi, bertemu dengan Bapak Ibu terkait Permenpan 8 tahun 2021. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi acara pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan pada pagi ini saya akan langsung menjelaskan teknis sesuai dengan agendanya yakni bimbingan teknis. Jadi mudah-mudahan tadi saya lihat dari reaction yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu itu banyak sekali masih ada yang emotnya tidak bahagia sepertinya ya Bapak Ibu ya. Belum bahagia, nanti sama-sama kita berdiskusi di sini apa sih yang masih membuat Bapak Ibu ragu dalam menyusun SKP. Terutama SKP untuk tahun 2022 dan tentunya tahun lalu untuk tahun 2021 yang sudah sama-sama kita lewati. Baik, izin saya pagi ini akan menyampaikan dulu terkait dengan SKP 2021. Itu yang pertama, nanti saya akan berikan tips dan trik untuk Bapak Ibu, karena kita sudah masuk sebenarnya ke 2022 ya Bapak Ibu ya. Sementara SKP 2021 periode Juli sampai Desember kita sudah harus menyusunnya berdasarkan PP 30. Nah, itu bagaimana? Jadi memang tidak sedikit dari Bapak Ibu yang belum membuat. Nah, belum membuat tidak hanya di BKN Kanrek 10, tapi juga di beberapa Pemda ataupun instansi pusat itu juga masih ada dalam proses pembuatan SKP yang 2021, itu tidak masalah. Tidak ada kata-kata terlambat ya Bapak Ibu ya. Yang paling penting dari kami di sini memudahkan Bapak Ibu memberikan solusi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan. Jadi saya berikan angin segar dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk SKP tahun 2021 idealnya memang tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Pak Wakil Kepala BKN. Itu sangat ideal. Bapak Ibu itu sudah harus menyusunnya dengan dialog kinerja yang keberhasilan dialog kinerja itu nanti tergambar dalam yang namanya matriks peran hasil. Nah, tapi tahun 2021 itu adalah tahun transisi dan yang kita fokuskan adalah sekarang tahun 2022. Untuk tahun 2021 silakan Bapak Ibu list saja. Jadi kita sedikit balik logikanya ya Bapak Ibu ya. Jadi di list saja output yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama periode Juli sampai Desember. Seperti itu. Karena tadi SKP 2021 tentu tidak akan mungkin Bapak Ibu berdiskusinya di awal tahun 2022 kan ya Bapak Ibu ya. Kan itu tidak mungkin dilaksanakan seperti itu. Makanya kami berikan kemudahan karena untuk tahun 2021 kita sudah tidak lagi basisnya kegiatan tugas jabatan, itu yang paling pertama, karena kalau saya tidak salah BKN Regional 10 itu sudah pernah ya Ibu ya, sebelumnya sudah pernah sosialisasi juga. Jadi basisnya itu sudah tidak lagi kegiatan tugas jabatan yang diisi, tapi kita berbicaranya sudah hasil kerja, bisa outcome ataupun output, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu list output-output yang sudah Bapak Ibu kerjakan dari periode Juli sampai Desember berikut dengan indikatornya. Jadi Bapak Ibu cuma harus memikirkan apa output dan ukuran keberhasilan dari output tersebut. Yang sederhana apa? Misalkan ketepatan waktu. Atau kalau untuk kualitas, puas tidak pimpinan dengan output yang kita hasilkan. Itu saja. Jadi kami berikan tips dan triksnya untuk tahun 2021 seperti itu. Kami tidak akan terlalu dalam menanyakan mana matriks peran hasilnya, tidak. Tapi di tahun ini, mulai dari tahun ini kita sudah harus mengikuti proses yang ideal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Kepala BKN tadi. Itu sudah sangat detail disebutkan oleh Bapaknya.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2021 Bapak Ibu tidak perlu khawatir, apakah saya harus dialog lagi nih untuk yang tahun 2021? Silakan langsung dituliskan saja output-outputnya seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Karena orientasi kita adalah output. Jadi kita berubah mindset dulu. Mindset yang sebelumnya kita hanya kerja-kerja saja tanpa tahu ujungnya apa ini atau tidak terlihat ujungnya apa. Sekarang kita berbicaranya apa? Capaian atau ujung yang mau kita pertanggungjawabkan di akhir tahun. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan kinerja. Makanya SKP itu bukan lagi sasaran kerja pegawai seperti yang diamanahkan oleh PP 46. Tapi PP 46 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan sasaran kinerja pegawai. Mungkin itu dulu terkait dengan SKP 2021. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait 2021 nanti bisa kita perdalam di sesi tanya jawab. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah bagaimana penyusunan SKP idealnya. Idealnya yang harus Bapak Ibu lalui pada awal tahun sampai nanti periode Desember 2022. Seperti itu. Jadi untuk tahun 2022 saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat paparannya. Tadi Sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Pak Wakil Kepala BKN juga sudah menjelaskan detail, jadi ada beberapa permasalahan sebenarnya ya Bapak Ibu yang coba kita perbaiki dengan PP 30, itu mulai dari keselarasan kinerja organisasi dengan individu. Tadi Pak Wakil Kepala BKN telah menyatakan bahwa selama ini kinerja organisasi itu bisa tidak tercapai, atau mungkin biasa-biasa saja ya capaiannya ya. Seperti contoh, jalanan di kota itu belum bersih atau sampah masih berserakan, tapi pegawai-pegawai di dinas kebersihannya predikat kinerjanya hanya 2, hanya baik atau sangat baik. Nah, artinya di situ antara individu itu kinerjanya tidak mendukung keberhasilan dari organisasinya, belum selaras. Nah, itu yang tadinya akan coba kita perbaiki dengan PP 30 dan Permenpan 8. Lalu juga terkait dengan kesetaraan kinerja. Jadi pegawai di level yang sama seperti pimpinan di level JPT atau kepala kantor itu belum setara kinerjanya. Ada yang sudah berbicara outcome, tapi ada beberapa pimpinan yang masih berbicaranya aktivitas. Nah, seperti itu. Itu juga yang sama-sama harus kita diskusikan ke depannya bagaimana memperbaikinya. Nah, tadi juga telah disinggung bagaimana dengan birokrasi yang agile. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, kita sudah mulai tidak ada lagi jabatan eselon 3 atau eselon 4 itu sudah disederhanakan menjadi jabatan fungsional. Itu mekanisme kerjanya bagaimana? Dan bagaimana dari mekanisme kerja itu pejabat atau pegawai tetap dapat menghasilkan kinerja atau output yang tepat untuk mendukung organisasinya. Nah, nanti dari keselarasan, birokrasi yang agile, harapannya adalah kita memperbaiki skema remunerasi kita. Karena memang Undang-Undang 5 tahun 2014 itu mengamanahkan bahwa salah satu bagian dari remunerasi yakni tunjangan kinerja itu basisnya adalah kinerja individu, capaian kinerja individu. Kalau yang selama ini kan belum ya Bapak Ibu ya, selama ini kan masih berdasarkan capaian kinerja organisasi dari nilai RB-nya, nanti kemudian juga pemotongnya itu adalah basisnya itu adalah absensi saja atau mungkin laporan harian. Nah, seperti itu. Kedepannya tidak. Kedepannya hitungannya adalah apakah berhasil Bapak Ibu menghasilkan suatu output atau kinerja. Dan itulah yang akan menjadi tabungan Bapak Ibu untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi pegawai yang memang kontribusinya clear, kontribusinya jelas kepada organisasinya dan tercapai semua target-targetnya, itu layak diberikan tunjangan kinerja yang mungkin lebih besar dari pegawai yang biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Jadi kita buat range tunjangan kinerja yang bisa mengakomodir itu. Dengan catatan apa? Kinerjanya sudah harus clear dan memang mendukung kinerja organisasi. Jadi intinya PP 30 dan Permenpan 8 itu bicaranya hanya 2 saja. Cascading atau penyelarasan kinerja organisasi ke individu. Yang kedua itu adalah dialog kinerja. Jadi keselarasan, kesetaraan itu tidak bisa terlaksana atau tercapai apabila tidak ada dialog kinerja. Karena selama ini pegawai hanya menuliskan tusinya saja di SKP-nya. Belum tahu apa sih ujung dari
pekerjaan yang dia kerjakan. Seperti itu. Sehingga seringkali itu miss antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Seperti itu. Jadi tanpa dialog kinerja, tanpa bertemu pimpinan dengan pegawai, itu tidak akan mungkin diciptakan suatu kinerja yang ideal. Seperti itu. Nah, jadi ini beberapa kelemahannya, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Wakil Kepala BKN. Jadi pemahaman indikator kinerja, karena selama ini Bapak Ibu terbiasa dengan kegiatan tugas jabatan dan belum mengenal terkait dengan ukuran keberhasilan, maka ini hal yang harus dibiasakan juga. Seperti itu. Dan kalau berbicara indikator kinerja, sebenarnya kita tidak hanya berbicara di level individu. Indikator kinerja itu mulai dari level organisasinya. Jadi untuk apa kantor regional BKN 10 ini ada? Apa sih tujuan unit kerjanya? Apa indikator yang menyatakan kinerja-kinerja di kantor regional itu berhasil? Itu harus dipahami oleh pegawai. Seperti itu. Sehingga nanti tercipta strategi-strategi yang memang exact mengintervensi kinerja organisasinya. Jadi kalau kinerja organisasinya belum clear, itu akan sangat susah menurunkannya ke bawah. Seperti itu, menurunkannya ke setiap individu-individu. Nah, yang kedua itu terkait dengan sistem manajemen kinerja. Jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa kalau berbicara kinerja, itu sebenarnya SKP itu salah satu bagiannya ya Bapak Ibu ya. SKP itu adalah hasil dari tahapan pertama dalam sistem manajemen kinerja. SKP itu adalah hasil dari tahapan perencanaan kinerja. Nah, jadi jangan lagi Bapak Ibu kalau berbicara SKP itu seolah-olah merupakan dokumen administratif. Jangan ya Bapak Ibu ya, karena memang SKP ini adalah sesuatu guidance Bapak Ibu dalam bekerja untuk memastikan Bapak Ibu itu mencapai target atau tidak. Panduan Bapak Ibu dalam bekerja seperti itu untuk SKP. Makanya ketika kita berbicara SKP, tidak lagi kita hanya berbicara nilai, tapi bagaimana kita memastikan kinerja yang kita berikan kepada pegawai, khususnya dari pimpinan kepada pegawainya, itu dipantau, diberikan feedback kalau dia ada hambatannya dalam pelaksanaannya. Seperti itu. Sehingga nanti kita mengembangkan kinerja pegawai itu, bukan hanya sekedar mengevaluasi. Nah, untuk itu tadi kunci yang tidak boleh lepas itu adalah dialog kinerja. Jadi biasakan lagi kita tidak hanya sekedar memberikan disposisi, tapi kita biasakan memberikan feedback, berdiskusi, berdialog, strategi apa sih yang lebih tepat untuk mencapai suatu kinerja tertentu. Nah, itu yang diharapkan sama-sama kita tanggulangi dengan PP 30 dan Permen-Pan 8. Seperti itu. Nah, ini siklusnya, nanti kita akan lebih heavy-nya di sini ya Bapak Ibu ya, akan kita lebih fokus jadi perencanaan. Nanti hasil dari perencanaan itu adalah SKP. Nah, ini prinsip umumnya yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal bahwa kinerja itu bukan sekedar menilai, lalu kinerja itu adalah bagaimana kita meyakinkan kinerja kita ini memang mengintervensi kinerja organisasi, memenuhi ekspektasi pimpinan kita. Nah, itu kunci yang kedua. Lalu intensitas dialog yang sering, lalu kinerja individu. Kalau dialognya sering bertemu, sering berdiskusi dengan Bapak Ibu pimpinannya, maka itu otomatis kinerja individu akan selaras dengan kinerja organisasi. Dan selain berbicaranya bukan lagi tusi ya Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak berbicara tusi lagi, tidak berbicara basis kegiatan lagi, tapi kita sudah berbicara hasil kerja, nanti juga ada perilaku. Jadi perilaku kerja tetap dinilai, dicerminkan dari apa yang Bapak Ibu tunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini prinsip umumnya yang harus Bapak Ibu pahami, sehingga nantinya, sebentar, ini prinsip awalnya, maaf, oke. Nah, jadi kalau kita berbicara kinerja, tadi kita tidak bisa lepas dari organisasi ya Bapak Ibu ya, karena memang kinerja individu harus mendukung kinerja organisasi. Maka kinerja organisasi harus clear dulu. Nah, seperti itu. Jadi PR kita tidak hanya memperbaiki kinerja individu, tapi juga memperbaiki kinerja organisasi. Jadi sebenarnya bagian perencanaan itu juga harus mengerti dan paham akan hal ini. Seperti itu. Karena kalau kinerja organisasi kita berbicara bagaimana rencana jangka menengah, yang kemudian turun ke renstra masing-masing OPD, kan seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga kita tahu OPD kita ini ada tujuannya apa sih target kinerjanya, dan kemudian diturunkan ke perjanjian kinerja.
Jadi perjanjian kinerja itu idealnya ada sampai di level unit kerja, seperti itu. Jadi perjanjian kinerja kepala dinas, kepala balai, kepala kantor regional, kepala BKD, itu semua punya perjanjian kinerja. Nah, dari perjanjian kinerja ini barulah kita berbicara SKP. Jadi, basis awal atau modal awal Bapak Ibu dalam mengcascading atau melakukan penyelarasan itu adalah dari perjanjian kinerja ini. Jadi harus paham, apa sih yang harus dicapai di level unitnya. Nah, seperti itu. Apa sih kinerja-kinerja di level dinas, di level BKD, di level BKPP yang harus dicapai? Seperti itu. Karena nanti basis awal ini akan jadi modal awal SKP seorang pimpinan tinggi. Seperti itu, atau pimpinan unit kerja mandiri. Jadi nanti Bapak kepala dinas ataupun kepala BKD itu tidak perlu lagi menyusun kalimat-kalimat SKP seperti yang lama. Mengkoordinasi, mengevaluasi itu tidak kita gunakan lagi, tapi basis awalnya yang ada di SKP-nya itu adalah apa sih sasaran dan indikator yang ada di perjanjian kinerjanya. Nah, itu yang langsung nanti ada di SKP JPT itu, jadi modal awalnya. Nah, sebagian kecil dari SKP JPT itu adalah sasaran dan indikator yang ada di perjanjian kinerja. Nah, itu. Nah, baru dari sini JPT berdiskusi dengan pegawai yang ada di bawahnya. Lakukan dialog kinerja tadi. Dalam rangka apa dialog kinerjanya dilakukan? Untuk menentukan strategi yang tepat. Jadi kita berbicaranya itu apa sih yang harus dilakukan seorang JAJF. Jadi prinsipnya itu adalah jika maka. Jika JF mengerjakan ini, maka kinerja di JPT-nya akan tercapai. Nah, itu kita bermain sederhananya. Jadi kita diskusi dialog kinerja itu adalah dialog terkait dengan strategi pencapaian kinerja. Nah, panduan untuk berstrategi sendiri sebenarnya sudah ada di Permenpan 8 ya Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan juga dengan detail. Nah, dari sini baru kita ketemu sama yang namanya sebentar. Oke. Nah, baru kita ketemu sama yang namanya matriks peran hasil. Jadi dari hasil dialog kinerja tadi, kita akan ketemu dengan matriks peran hasil. Bentuknya nanti bisa saya perlihatkan juga, dan itu juga ada di Permenpan 8. Nah, itu juga ada di Permenpan 8, dari halaman 150 sampai ke terakhir itu semuanya contoh. Nah, jadi dari matriks inilah terpetakan, apa sih peran dan hasil dari setiap individu dari hasil dialog kinerja bersama pimpinan. Nah, di sana juga ada ekspektasinya. Jadi sederhananya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah yang harus dilakukan, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi pertama itu pimpinan, dalam hal ini JPT ya Bapak Ibu ya. JPT itu harus melakukan dialog tadi, dialog kinerja. Dia menjelaskan apa sasaran yang harus dicapai, indikator yang harus dicapai pada tahun itu, dan atau jika ada direktif-direktif baru silakan ditambahkan di SKP JPT tersebut. Nah, dari hasil dialog kinerja itu apa yang akan dihasilkan itu adalah strategi. Nah, jadi kinerja JPT ini mau diapakan? Seperti itu, mau kita bagi aspek kah, mau kita bagi wilayah kah, atau mau kita bagi beban target kuantitatifnya. Nah, kita nyebutnya itu dengan cascading direct atau cascading langsung. Atau bisa juga, apa nih layanan-layanan yang harus dihasilkan untuk memperkuat tadi kinerja di level JPT? Apa layanan yang harus ada? Apa output yang harus dihasilkan? Nah, itu disebut dengan cascading non-direct atau cascading tidak langsung. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari hasil ini kita akan ketemu siapa nih PIC-PIC-nya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap wilayah A misalkan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap produk A dari hasil dialog tadi. Nah, jadi kita tidak menerka-nerka lagi, kita tidak ngawang-ngawang lagi apa yang dimau atasan, dialog dengan atasannya. Nah, nanti setiap pegawai itu terpetakan perannya apa, hasilnya apa. Seperti itu. Nah, dari sini nanti akan ketemu kita matriks. Matriks ini hanya seperti dashboard pimpinan ya Bapak Ibu ya. Dashboard pimpinan, kita akan bisa melihat memetakan setiap peran hasil pegawai. Jadi akan kelihatan mana pegawai yang kontribusinya banyak sekali ternyata selama ini, atau mana pegawai yang bisa ditambahkan peran hasilnya.
Seperti itu. Nah, baru setelah kita punya pembagian peran hasil dan matriks ini, kita ketemu dengan yang namanya SKP. Seperti itu. Jadi, nanti peran hasil yang ada di matriks peran hasil itu akan menjadi ancang-ancang Bapak Ibu dalam berkinerja atau kinerja utama dari Bapak Ibu. Berikut nanti ekspektasinya itu akan jadi ancang-ancang dari indikator kinerja. Nah, baru kita ketemu dengan SKP setelah kita selesai melakukan mekanisme 1, 2, 3 ini. Seperti itu. Jadi nanti sederhananya, nanti ini saya contohkan bagaimana metode kita membagi ke bawah. Nanti kita ketemu matriksnya seperti ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini matriks peran hasil, ini juga ada di Permen 8 bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini matriks peran hasil. Jadi nanti dijabarkan setiap IKI di level JPT itu ke kanan, itu dijabarkan ya Bapak Ibu ya. Dijabarkan ke kanan, lalu di list siapa pegawai-pegawai yang ada di bawah JPT tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dari setelah selesai kita list siapa anggota timnya, apa indikator yang harus dicapai di level JPT karena itu representasi unitnya, apa tadi pembagian peran hasil yang sudah diperoleh melalui dialog kinerja. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ya sih nanti setiap pegawai itu akan punya output-output beserta ekspektasinya untuk mendukung IKI-IKI yang ada di level JPT-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan masih ada ketua tim ya Bapak Ibu, artinya di bawah kepala dinas atau kepala BKD itu tidak langsung JF ya, misalkan itu ada kepala bidang atau kepala bagian, itu bisa kita menyebutnya di sini adalah ketua tim, bisa merupakan JF koor atau JF subkoor atau JF non subkoor ataupun koor yang ditugaskan untuk output tertentu dari JPT. Nah, seperti itu. Nanti dari ketua tim melakukan hal yang sama, dengan anggota timnya. Seperti itu. Jadi dilakukan dialog kinerja juga untuk menentukan peran hasil dari pembagian sebelumnya dari JPT ke ketua tim kerja. Seperti itu. Jadi nanti di sini terpetakan semuanya. Kalau misalkan ini di aplikasi, ini akan lebih gampang. Kita sistemnya sistem tagging. Seperti itu, tagging saja mana kinerja atasan yang kita intervensi. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini, setiap indikator JPT itu harus ada yang berperan di sana. Nah, kalau IKI 1 ini yang berperan adalah Ketua Tim Kerja 1 dan JF. Untuk IKI 2 itu 2 ketua tim, JF tidak berperan di sana. Untuk IKI yang ketiga yang berperan Ketua Tim 2 dan JF. Artinya, setiap indikator itu wajib diintervensi oleh pegawai yang ada di bawah JPT. Tapi tidak harus setiap JF itu mengintervensi setiap IKI. Jadi kalau di sini melihat ada NA atau not available, artinya ketua tim ini tidak berperan untuk IKI ketiga JPT. Nah, bisa juga satu peran hasil itu mengintervensi tidak hanya satu, bisa sekaligus 2 indikator JPT. Nah, jadi fleksibel saja, tergantung hasil dialog kinerja dari si JF tadi dengan pimpinannya. Seperti itu. Nah, baru dari sini kita ketemu dengan SKP. Nah, ini SKP, ini form SKP. Jadi nanti untuk kolom 2, nah ini ya Bapak Ibu yang merah ini, kolom 2 dan kolom 3 itu adalah matriks penyajian saja. Nah, ini penyajian saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau matriks peran hasilnya sudah ada, otomatis nanti 2 dan 3 itu terisi. Artinya Bapak Ibu tahu peran hasil Bapak Ibu itu intervensinya kemana. Nah, 3 ini adalah peran hasil yang sudah tadi didialogkan, 2 adalah intervensinya kemana. Saya ini berguna atau menghasilkan kontribusi untuk kinerja atasan saya yang mana. Seperti itu. Baru kita ketemu dengan ukuran keberhasilan. Nah, nanti bagaimana ya ketepatan waktu output yang saya hasilkan. Nah, persentase yang harus akurat berapa ya? Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah indikator-indikator yang bisa kita bangun. Berikut juga dengan target. Jadi tidak lagi Bapak Ibu harus menuliskan 100%, 12 bulan, tidak. Tadi pesannya Pak Wakil Kepala BKN juga bagaimana kita menuliskan kinerja yang real. Kinerja yang memang ditagih oleh pimpinan Bapak Ibu, yang merupakan ekspektasi dari pimpinan Bapak Ibu. Nah, itulah kinerja. Tuliskan targetnya.
Misalkan Bapak Ibu ditugaskan untuk update data ya, biasanya kalau di kepegawaian itu outputnya adalah data di aplikasi kepegawaian itu update setelah 2 hari setelah kenaikan pangkat, misalkan seperti itu ya, update data pegawai. Nah, tulis di rencana kinerjanya atau rencana outputnya itu adalah data pegawai yang naik pangkat itu terupdate maksimal 2 hari setelah pelantikan. Misalkan seperti itu. Itu bahasa-bahasa hasil kerja, bahasa-bahasa kinerja. Indikatornya, oh berarti dari segi waktu, ketepatan waktu, update data. Nah seperti itu. Targetnya adalah maksimal 2 hari setelah proses pelantikan selesai. Itu yang dituliskan. Jadi kita lebih di sini bercerita, lebih bercerita karena tidak semua ekspektasi itu bisa dikuantifisir seperti itu. Nah ini form SKP untuk JADF nanti lebih lengkapnya nih akan saya jelaskan juga. Nah ini kalau untuk JPT itu sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk JPT kita tinggal menuliskan sasaran di rencana kinerjanya, indikatornya itu indikator yang ada di PK, kalau ada di Renstra yang belum masuk ke PK itu boleh ditambahkan, lalu direktif. Jadi terkadang memang pada tahun berjalan misalkan kepala daerah itu memberikan direktif-direktif baru yang tidak tercantum di perjanjian kinerja, itu silahkan ditambahkan di SKP. Boleh, karena SKP kita itu dinamis, berkembang, karena kita mengembangkan kinerja pegawai. Jadi kinerja pegawai itu tidak yang statis, kaku, yang setelah ditetapkan terus nggak bisa diapa-apain lagi, tidak. Jadi silakan ditambahkan direktif-direktif baru yang muncul di pertengahan tahun, seperti itu. Jadi PK tadi itu hanya modal awalnya saja. Jadi nanti SKP itu akan lebih luas dari perjanjian kinerja itu sendiri. Seperti itu. Baru nanti indikatornya juga dituliskan, berikut juga dengan target. Seperti itu. Nanti kalau ada rencana aksi atau inisiatif strategis juga bisa ditambahkan di SKP. Ini untuk CPT. Nah, untuk JA, ini sebentar. Nah, kalau untuk JA sederhananya seperti ini saja, tadi sudah saya jelaskan juga sempat di awal. Jadi 2 dan 3 ini adalah penyajian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya matriks, apalagi kalau nanti sudah ada aplikasinya, ini akan jadi lebih jauh, lebih mudah. Jadi 2 dan 3 ini penyajian dari hasil dialog kinerja. Bapak Ibu tahu kinerja Bapak Ibu itu akan mengintervensi kinerja atasan yang mana. Berikut dengan indikatornya dan targetnya juga. Seperti itu. Nah, untuk JF juga sama, tapi JF itu lingkup penugasannya itu lebih luas. Jadi JF area bermainnya itu lebih besar. Jadi JF tidak hanya bisa mengintervensi untuk atasan langsungnya, tapi bisa mengintervensi sampai level unit, sampai level organisasi. Seperti itu. Jadi JF tidak hanya mengintervensi atasan langsung, tapi kalau ada dapat penugasan langsung, misalkan JF tersebut di bawah Kabid, dapat penugasan langsung dari kepala BKD-nya, boleh, sangat boleh sekali untuk JF. Nah, nanti nomor 3 itu adalah apa sih output yang harus dia lakukan dari hasil dialog dan penugasan tersebut. Nah, berikut juga dengan targetnya. Sederhananya seperti ini untuk SKP JF. Seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk apa ya Bapak Ibu ya? Karena kita ingin mendapatkan ini. Sebentar. Nah, Nah ini, kesetaraan indikator. Jadi memang di level JPT, itu levelnya itu harusnya sudah mencerminkan outcome atau dampak atau hasil manfaat di stakeholder. Seperti itu. Apa sih manfaat yang harus dihasilkan di level unitnya itu harus clear dulu dan itu akan menjadi bagian dari SKP JPT. Seperti itu. Nah di level bawahnya lagi administrator, pengawas atau ketua tim kerja itu bisa intermediate outcome atau bagian-bagian dari outcome. Atau bisa juga dengan output kendali sedang. Output kendali sedang ini adalah output-output yang penyelesaiannya berimbang. Berimbang antara si pemilik output dengan stakeholdernya, penyelesaian output tersebut. Nah contohnya apa? Kepuasan penerima layanan, keterlibatan dan inovasi pegawai, ataupun produk dari unit kerja. Nah baru nanti ke bawah untuk pelaksana atau JF itu idealnya memang output yang kendalinya tinggi. Jadi apa sih output-output yang tergantung si JF ini rajin atau tidak, mau atau tidak menyelesaikannya. Nah itu saja.
Nah, ini untuk contoh clear-nya ya Bapak Ibu ya, bagaimana sih perbedaan SKP ke depannya, SKP yang lama dengan SKP yang baru. Nah, ini familiar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini familiar, kita masih gunakan sampai bulan Juni tahun 2021. Jadi di sini kita bisa lihat jabatannya adalah pemproses mutasi kepegawaian dan langsung menuliskan tusinya ke dalam bagian dari SKP-nya. Tidak salah karena memang namanya masih sasaran kerja pegawai. Jadi yang dituliskan memang kerja-kerja yang selama ini harus dia laksanakan. Seperti itu. Nah, dan kuantitasnya bisa di awal tahun itu sudah diprediksi akan ada 500, pokoknya 500, kualitasnya 100 dan waktu 12 bulan. Tak jarang memang banyak pegawai yang bahkan tidak paham 100 ini apa dan 12 bulan ya udah karena bekerjanya 12 bulan ya 12 bulan. Padahal menyiapkan usul persetujuan teknis kenaikan pangkat ini tidak butuh waktu 12 bulan. Padahal bisa selesai mungkin dalam waktu 1 minggu misalkan seperti itu. Jadi ini cara-cara lama yang kita perlahan-lahan tinggalkan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya apa sih ekspektasi dari atasan ya, kepala seksi kepada seorang pemproses mutasi kepegawaian? Apa ekspektasinya? Nah, itu yang didialogkan antara Pak Lukito dengan Bu Bintarti. Nah, apa sih maunya Ibu untuk saya hasilkan untuk mendukung kinerjanya Bu Bintarti? Apa sih outputnya? Ternyata dari 3 kegiatan ini sebenarnya hanya satu yang diminta. Jadi ini. Nah, output yang harus dihasilkan oleh Pak Lukito itu adalah usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai. Nah, itu outputnya. Ekspektasinya apa? Disusun secara akurat dan diselesaikan tepat waktu. Itu baru kinerja. Jadi beda ya Bapak Ibu ya, tidak lagi kita berbicara kegiatannya mendata, memverif, itu tidak perlu dituliskan di SKP. Tapi ujung dari kegiatan itu apa sih yang ditagih oleh kepala seksinya? Nah, seperti itu. Misalkan dari sini, dari hasil dialog kinerja, oh ternyata berapapun jumlah usulan kenaikan pangkat yang masuk, mau ada 1.000 tahun ini atau untuk periode April itu ada 500 misalkan, ataupun hanya 20 usulan, itu ya harus diprosesnya akurat dan diselesaikan tepat waktu. Ada ekspektasinya di situ. Jadi tidak hanya sekedar memproses usulan. Nah, kualitasnya juga dijaga di situ. Jadi harus akurat, ekspektasinya adalah akurat dan tepat waktu. Nah, dengan adanya ekspektasi akurat dan tepat waktu ini memudahkan kita untuk menyusun yang namanya indikator. Apa sih ukuran keberhasilan dari akurat? Apa ukuran keberhasilan dari tepat waktu? Nah, makanya penting di dalam rencana kinerja itu ada output yang sudah ada ekspektasinya. Seperti itu. Misalkan sederhananya adalah kinerja saya itu adalah paparan, misalkan ya, menyiapkan bahan tayang. Biasanya kalau di SKP yang lama itu pasti menyiapkan materi sosialisasi. Selesai. Nah, tidak lagi seperti itu. Langsung kita tuliskan outputnya. Materi sosialisasi yang lengkap sesuai NSPK dan diserahkan tepat waktu untuk dibahas bersama pimpinan. Itu dia. Jadi ekspektasinya adalah lengkap, jadi harus tercermin semua yang ada di NSPK dan diserahkannya tepat waktu untuk dibahas pimpinan. Seperti itu. Itu baru kinerja. Nah, itu kita berbicara kinerja Bapak Ibu. Jadi kinerja itu adalah output apa sih, hasil kerja apa sih yang saya ditagih oleh atasan saya, yang jadi harapan untuk dicapai atasan saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah berbicara output, kita akan mudah ketemu indikatornya. Contoh nih, dari contoh yang ada di layar sekarang. Itu adalah usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat yang akurat ya Bapak Ibu, yang akurat. Nah, akurat di sini apa sih ukurannya? Oh, jangan sampai ada yang BTL ya, kata Bu Bintarti kepada Pak Lukito. Tulis itu. Nah, di sini Bu Bintarti berikan room of error atau room of improvement kepada Pak Lukito. Ya, kalaupun tidak bisa 100% misalkan ya, setidaknya 95%-nya itu jangan sampai ada BTL ya. Nah, itu tulis itu di indikatornya. Persentase usulan persetujuan teknis yang tidak BTL atau memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Nanti gimana strategi Pak Lukito lah dengan pegawai-pegawai yang mau naik pangkat itu bagaimana? Strategi supaya tidak lagi BTL dan selalu memenuhi syarat. Itu indikator. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Nah, yang tepat waktu bagaimana? Nah, misalkan tepat waktu selain yang dicontoh ini adalah setidaknya 1 minggu
sebelum mau diajukan ke BKN ya, ke BKN pusat itu sudah ada ya, sudah selesai usulannya, misalkan seperti itu. Atau jumlahnya, setidaknya 30%-nya selesai. Nah itu, ini didiskusikan. Jadi tidak ada target-target mutlak di sini lagi seperti 100%, 12 bulan, kita hindari yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita berbicara real saja. Tanyakan kepada atasan, apa sih ekspektasi Bapak terhadap usulan kenaikan pangkat? Oh, kalau bisa lebih cepat dari tahun kemarin ya, karena tahun kemarin itu mepet. Oh, berarti indikatornya adalah peningkatan kecepatan pemrosesan usulan untuk diajukan ke BKN. Nah, itu jadi indikator. Jadi, kita memang belajar di sini untuk menarasikannya. Nah, tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang terlalu indeks atau apa, itu tidak perlu ya Bapak Ibu. Jadi, apa harapan dari pimpinan Bapak Ibu itu saja yang dituliskan. Maka dari itu, kami juga sekarang sedang mempersiapkan revisi dari Permenpan ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat memang Permenpan 8 itu 294 halaman, 150 halaman ke bawah itu adalah contoh dan sangat kuantitatif. Ya Bapak Ibu ada persentase, ada jumlah, ada indeks dan segala macamnya. Nah, di revisi Permenpan ke depannya itu kita siapkan yang bisa dideskripsikan seperti ini. Jadi kinerjanya apa, usulan persetujuan kenaikan pangkat itu akurat dan disampaikan ke BKN tepat waktu. Nanti kita gabungkan saja antara indikator dengan target. Oh, ukuran keberhasilannya adalah tidak ada yang BTL karena kesalahan data, penginputan dan pengetikan. Itu indikator yang pertama. Tidak ada usulan persetujuan teknis karena kesalahan verifikasi. Itu yang kedua, indikator yang diminta oleh atasannya berdasarkan hasil dialog. Lalu pokoknya disampaikan ke BKN itu tidak melebihi 15 Juli. Nah, jadi kita lebih bercerita saja, jadi tidak harus dikuantifisir dengan persentase, harus ada satuan-satuan seperti itu, tidak. Nah, ini contoh nanti SKP ke depannya yang lebih bercerita. Jadi kita gabungkan antara ukuran keberhasilan dan target di dalam SKP-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh SKP ke depannya Bapak Ibu ya, terlihat beda ya Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi berbicara kegiatan tugas jabatan, tapi kita berbicaranya adalah rencana kinerja yang didialogkan dan sudah pasti merupakan penyelarasan dari kinerja atasan, kinerja organisasi atau kinerja unitnya. Nah, contoh-contoh lain itu bisa dilihat juga di Permenpan 8. Mungkin itu dulu ya Ibu Moderator. Saya kembalikan, saya buka nanti pertanyaan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu sebelum nanti kita istirahat atau mau ada penjelasan teknis lagi. Saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator.